Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah curahan nikmat karunia-Nya kita sekalian masih bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita. Terlebih lagi saat ini yang paling kita rasakan yaitu disampaikan niat dan nomor kita untuk bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim. Selawat dan salam semoga tetap limpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya dia hingga yaumil qiyamah. Amin. Jamaah dirahmati Allah, kemarin kita sudah mempelajari di pertemuan yang lalu itu dari surat Al-Baqarah surah kedua itu sampai di ayat ke 33 ya, 33 di halaman ke-6. 133 ayat 133. Setelah ada Allah mengajarkan pada kita doa-doa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Halamannya kemana tuh? Halaman ke-20. Halaman ke-20. Nah, terakhir itu yang kita baca adalah pertanyaan. Ya, pertanyaan yang mana Allah menanyakan pada kita, apakah kamu itu hadir? Ya, kamu melihat hadir di saat Nabi Yakub itu kedatangan maut, maksudnya maut, kematian akan datang. Nah, itu diberitahu, maka terus sebelum itu kurang beberapa hari itu mengatakan pada anak-anaknya libanihi. Pertanyaannya, ma ta'buduna min ba'di? Apa yang kalian sembah setelahku? Nah, itu akhirnya anak-anak dari Nabi Yakub, dan anak cucunya itu ada 12 anak, dan di sana ada keluarganya masing-masing. Itu menyatakan bahwa akan tetap beribadah menyembah kepada ilahmu, kata anaknya, ilah kamu, ilah Nabi Yakub, dan ilah juga bapak-bapak kita Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu ilah yang esa, ilah wahidah, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Nah, jamaah yang berbahagia, ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita untuk menanamkan akidah yang benar, keyakinan yang benar, keesaan Tuhan, tauhid, ya, tauhid kepada Allah yang benar, dan berserah diri seutuhnya. Maka untuk kali ini kita melanjutkan ke ayat 34 halaman 20 yang paling bawah itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Ini Allah menjelaskan, tilka itulah umat, ya, suatu kaum, komunitas, umat, qad khalat, ya, qad sungguh, ya, khalat berlalu, umat yang telah lalu. Terus
yaitu Nabi Ibrahim dan seterusnya, umat-umat yang lalu. Kalau dari sekarang mungkin ya sekitar berapa? Saat itu sekitar 1500 lebih ya, 900 tahun lebih sebelum Masehi. Berarti dari kita ya sudah 3000 lebih. Kalender Yahudi itu sampai 5000 sudah ya. Sudah 5000. Kalau kita kan kalender Masehi 2024. Kalender Yahudi itu 5000 lebih. Nah, itu umat-umat yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Laha ma kasabat, laha baginya, bagi mereka sendiri masing-masing, ma kasabat, ma apa-apa kasabat yang mereka usahakan itu, yang telah diusahakan. Walakum, ini kata Allah begitu, walakum dan bagi kalian, ma apa-apa kasabatum yang kalian usahakan. Jadi pelajaran Allah pada kita ini, arahan Allah, bimbingan Allah ini, apakah itu benar-benar kita laksanakan atau tidak, ini terserah kita. Maka walakum maka sabtum, maka bagi kamu ya apapun yang kalian usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Nah, wala dan tidaklah tus'aluna. Ini kalian itu ditanya, sa'ala ya, tus'aluna berarti kalian ditanya amma terhadap apa-apa kanu yang ada dalam mereka itu ya'malun. Mereka kerjakan itu enggak akan ditanya. Ternyata saya coba mencari yang persis dengan ayat ini ada di halaman 21 paling bawah. Sama persis. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Itu ayatnya 141. Nah, ini tadi halaman 20 paling bawah sama dengan halaman 21 paling bawah. Ini ada apa? Nah, ada pelajaran penting dari Nabi Ibrahim yang sebagai sumbernya di situ. Kemudian sampai ke anak cucunya, sampai ke di sana ada Nabi Yakub itu Bani Israel dan turunnya ada 12 anak itu, masing-masing nanti ada sukunya sendiri-sendiri. Nah, ada yang memang di sana membantah tentang bagaimana ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada. Nah, ini sudah dijelaskan. Nah, jamaah yang berbahagia, maka ini menjadi pemikiran bagi kita bagaimana kita dalam melaksanakan hukum-hukum dalam Al-Quran ini. Karena prinsipnya ya Islam itu Al-Quran ini sudah Al-Quran yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah. Apapun dikatakan Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah, juga dicatat secara terperinci oleh sahabat-sahabat yang dikenal dengan hadis, sunnah Rasul. Nah, itu tinggal kita tiru. Allah menyuruh, Allah melarang, Rasulullah mencontohkan, Rasulullah mengajarkan. Nah, misalnya sholat, doa-doanya bagaimana saja itu ada di sana. Ini pelajaran penting. Nah, itu adalah umat yang lalu, zaman Yahudi Nasrani terus ya. Bagi mereka yang mereka usahakan sudah, apakah mereka mengikuti hukumnya Allah atau tidak, maka bagi kita ya apa yang kita usahakan. Terus halaman 21 awal atas sendiri itu tadi yang paling bawah dari halaman 20, sekarang ayat 135. Nah, ini ternyata ada pelajaran penting lagi nih. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qalu, dan qalu mereka berkata. Mereka siapa? Nah, nanti ini kita lihat perkataannya apa. Kunu kawanakun ya, jadilah. Ini menjadilah kalian, kalian menjadilah atau menjadilah kalian apa? Hudan, Yahudi. Jadilah kalian itu Yahudi. Kalau dalam internasional Jewish Yahudi. Au Nasoro atau Nasrani. Ini
Ini mereka mengomong ini, mereka mengatakan kunu hudan au nasoro, menjadilah kamu itu Yahudi atau Nasrani, tahtadu, nanti kalian dapat petunjuk. Niscaya nanti kamu dapat petunjuk. Ini sampai sekarang pun masih ada. Jadi sampai sekarang orang-orang yang ini mengajak-ajak untuk menjadi Yahudi Nasrani ini masih ada. Walaupun di Indonesia nih agama Yahudi ini belum masuk di ini ya, di berarti yang diakui ya. Kan ada 6 ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi belum masuk. Tapi apakah ada Yahudi di Indonesia? Ada, keyakinan itu ada. Bahkan di daerah mana ya, Manado sana itu ada banyak juga. Ada monumen besar yang garpu berapa itu 7 ya, terbesar di dunia malah. Nah ini ada. Maka kalimat Allah ini, mereka berkata, jadilah kalian itu Yahudi atau Nasrani, nanti niscaya kalian dapat petunjuk. Terus orang yang ngomong seperti ini selalu ada sampai nanti kiamat datang. Bagaimana kemudian qul? Nah, Allah menyuruh qul, katakan saja. Waktu itu Rasulullah disuruh mengatakan qul, katakan Muhammad, bal millata Ibrahim hanifah, bal akan tetapi millata, kami itu mengikuti millah agama Ibrahim hanifah, yang lurus. Jadi ini kita disuruh mengatakan Allah, enggak, bahkan kami itu mengikuti agama Ibrahim yang hanifah, yang lurus. Kita kemarin sudah banyak sedang kita pelajari itu bagaimana ya di dalam Nabi Ibrahim ini berkeyakinan ini Nabi Ibrahim ini agamanya lurus, tauhid lurus murni, bapak tauhid. Wa ma kana minal musyrikin, ya. Wa ma, dan tidaklah, kana adalah dia itu, min dari al musyrikin, orang-orang yang musyrik. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan termasuk orang yang musyrik, dia termasuk bukan orang musyrik itu. Tidak pernah menyekutukan Allah dengan apapun yang lain. Nah, ini yang disuruhkan. Jadi kul berarti perintah, ngomong. Bal millata Ibrahim hanifa wa kana minal musyrikin. Jamaah yang berbahagia, ini sampai saat ini pun ini upaya-upaya kaum-kaum di luar Islam yang menyuruh yang seperti ini, ngomong seperti itu tetap ada terus. Apa ada? Yang ada terus. Di tempat kita mungkin nggak kelihatan, tapi di tempat-tempat lain yang mungkin di sana lokasi-lokasi yang ekonominya minim dan sebagainya itu pertama diberi santunan-santunan dan sebagainya, itu nanti lama-lama keyakinannya pertama kan orangnya dibaiki, akhirnya nanti ditawari ini loh ada kabar gembira dan sebagainya, kabar keselamatan, nanti kalau sempat melok ini keselamatan dan sebagainya, itu ada banyak terus. Maka kita jangan sampai tergiur itu. Jadi kemarin itu ma ta'buduna min ba'di, apa nak yang kalian sembah setelah nanti aku mati. Pertanyaannya itu tidak menanyakan apa yang kamu makan. Nah, yang kamu makan nanti setelah aku mati apa. Jadi harta, benda, apapun, makanan dan sebagainya, minuman sampai rumah dan sebagainya itu tidak jadi ukuran. Ini. Tapi kita mengikuti milah Ibrahim yang sudah diturun terus mulai Nabi yang awal sampai Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, itu semuanya adalah dari Allah, agama yang mentauhidkan Allah. Agamanya agama kesejahteraan, keselamatan dengan mengikuti petunjuknya Allah. Orangnya disebut Muslim. Itu ada di surat sekitar surat 22, surat Al-Hajj, surat Al-Anbiya, surat 22 ayat sing terakhir itu. Surat 22 ayatnya terakhir Al-Hajj ayat
terakhir 78. Niku perintah Allah untuk bagaimana supaya kita ini berjuang di dalam agama Allah ini, apapun kondisinya harus, ya ini perintahnya di surat 22 halaman 341. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Wajahidu, dan seriuslah jihad. Jahada, kata dasar jahada, serius, tenanan, sungguh-sungguh. Jihad bukan perang, nek perang niku kita. Wajahidu, dan seriuslah kalian, tenanan kalian benar-benar fillahi, pada Allah, di jalan Allah, untuk mengikuti hukum-hukumnya Allah di Quran ini. Haqqa jihadi, dengan sebenar-benarnya jihad, keseriusan, kesungguhan. Apa? Millata abikum, millata agama, millah abikum, bapak kalian, dulu nenek moyang kalian. Sinten? Ibrahim. Ini kita disuruh gini, serius soalnya kamu di jalan Allah ini. Ini apa namanya? Haqqa jihadi. Nanti ada. Jadi wajah itu fillahi haqqa jihadi, itu mengikuti agamanya Ibrahim, nanti ada. Nah, setelah berikutnya huwa jitabakum, huwa dia, ijtabakum, yang memilih kalian. Ijtabakum, memilih kalian. Wama, dan tidaklah ja'ala, dia menjadikan, Allah menjadikan, alaikum, atas kalian, fiddini, di dalam agama ini, di dalam undang-undang ini, hukum Allah ini, Quran ini, min haraj, dari kesempitan. Ini kesempitan tidak ada dalam Quran ini. Pokoknya misalnya orangnya ingin infak, harus infak, kok infak nanti pahalanya banyak. Ya, kenapa? Yang punya harta banyak, ya infaknya banyak. Yang hartanya dikit, infaknya dikit, dan sebagainya, terus menurut itu sesuai dengan kemampuan. Jadi wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dan Allah, dia tidaklah menjadikan kamu dalam agama ini satu kesempitan, enggak. Sebab apapun yang ditugaskan Allah, dibebankan Allah pada kita, ditaklifkan, ya hanya sesuai kemampuan kita. Sholat aja misalnya, sholat kan wajib, enggak bisa ditinggalkan, enggak bisa ditukar, tidak bisa diwakili oleh orang lain, harus dia sendiri. Kita nggak bisa berdiri karena mumet nih, apa sakit apa musim vertigo apa nih ya. Iya, dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk, nggak bisa tetap mumet nih, berbaring dan sebagainya. Ini bukti bahwa ini tidaklah Allah menjadikan dalam agama ini, dalam undang-undang Islam ini, Quran ini, min haraj, kesempitan. Nah, millata abikum Ibrahim, agama yang sejak dulu. Nah, abikum, bapak kalian itu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadza liyakuna ar-rasulu sahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah niki, huwa, dia Allah, samakum, sama ini ismu, sama nama ismi, ya, menamai kalian, samakum, menamai kalian. Kenapa? Kita semua orang Islam ini diberi nama oleh, dinamai Allah al-muslimina. Agamanya Islam, orangnya muslim. Nah, al-muslimina berarti orang yang tunduk, berserah diri, min qablu, sejak dulu. Sejak nabi-nabi yang terdahulu, mulai Nabi Nuh, Nabi Adam, dan terusnya sampai Ibrahim, sampai terakhir Nabi Muhammad SAW, itu ya sama-sama Islam. Agama langit, agama yang Allah turunkan itu ya Islam itu sudah. Terus ada nama Yahudi, Nasrani, ya orang-orang itu membikin nama Yahudi, Nasrani. Enggak. Agama Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, punya anak Nabi Yakub, Israel. Nah, salah satu anaknya Nabi Israel ini, Nabi Yakub, Nabi Israel ini adalah Yehuda, anak keempat itu. Kemudian nanti klaim agama, namanya agama keluarganya Yahudi. Terus nanti ke bawah nyempal lagi
akhirnya jadilah ada nanti disebut kaum Nasoro, Nasrani. Ya sudah. Agamanya satu sebenarnya, Islam ya, dari Allah semua. Nama-nama itu ya tadi mereka menyebutnya sendiri. Millata abikum Ibrahim. Huwa dia sama kumul muslimina min qabl. Sejak dulu pun dikatakan disebut Allah, dinamai Allah sebagai al-muslimina. Jadi kalau dalam niki anak-anak SD, SMP itu ditakoni agama langit berapa? Agama samawi berapa? Apa saja? Nah, jawabannya tidak Islam dan Kristen salah. Padahal aslinya agama Islam sejak dulu ya Islam. Semuanya Islam, tidak ada. Kalau mereka menyebut Yahudi Nasrani itu ya ini mau anak keempat dari Nabi Yakub namanya Yehuda, akhirnya ke bawah itu agamanya nanti agama Yahudi. Tidak atas nama anaknya itu tadi, keluarganya itu tadi. Ini sejak dulu ya sudah muslimin ini Islam. Kalau wingi Nabi Ibrahim kan diperintah itu aslim. Kalau Rabbu aslim, ketika berkatalah pada Ibrahim Robnya aslim, Islamlah. Nah, sudah. Akhirnya Nabi Ibrahim jawab aslam tu li rabbil alamin. Nah, ini sama, ini namanya semua sama. Dinamai muslimin sejak dulu. Wa fi hadza, wa dan fi dalam hadza ini Quran. Di Quran ini Nabi yang membawa Quran ini itu ya sama. Semua sama. Agamanya cuma satu. Terus agama yang Allah turun sejak dulu ya satu. Itu pun agama tauhid. Milah bikum Ibrahim itu tadi. Terus ke atasnya sampai Nabi Nuh sampai terus ya satu, Islam itu sudah. Namanya sama tetap. Yang Nabi Hud, yang Nabi Soleh, Nabi semuanya, Nabi Lut semuanya sama-sama Islam. Ini wa fi hadza, dan juga di Quran ini. Di Nabi yang baca Quran ini juga sama. Apa haliyakunar rasulu syahidan alaikum, supaya Rasul itu menjadi syahidan alaikum, saksi atas kalian. Nah, ini Rasulullah bahkan sudah diwafatkan, dipanggil itu selesai 1400 tahun yang lalu. Sekarang tinggal kita. Nah, ini akhirnya watakunu, dan agar supaya kamu menjadi syuhada'a, saksi syuhada alan nas, atas manusia. Ya sudah, kita sampaikan saja apapun yang sudah Allah turunkan, sudah Rasulullah contohkan, catatan-catatan yang juga oleh sahabat-sahabat itu, apapun yang dilakukan Rasulullah dicatat semua, bagaimana contoh-contohnya dalam melaksanakan Quran, ya sudah kita tinggal tiru. Berbagai macam contoh ya, misalnya dalam hal sholat saja sendakep, atau maksudnya ada yang sendakep, ada yang tetap, itu contohnya banyak. Maka kita tinggal pilih saja salah satu, tidak usah menyalahkan yang satu dengan yang lain. Nah, yang penting semuanya ada dasarnya. Ada yang sendakepnya nyekel apa niki, tangannya melingkari lengan ini, dengan ini tangan, ya nggak apa-apa. Yang di atasnya tuh ya nggak apa-apa. Semuanya ada dasarnya. Yang lurus terus mulai dari awal nggak sendakep belas ya ada. Ya, seperti itu dicontohkan juga. Maka tidak usahlah menyalah-nyalakan. Doa juga gitu. Doa iftitah niku pinten, lebih dari 6 pokoknya niku kula cek niku. Lebih dari 6 macam, mulai dari yang paling pendek sampai yang paling panjang. Monggo pun yang mana yang dipakai. Doa sujud banyak. Nah, doa sujud banyak. Kalau di sana kita disuruh banyak sujud supaya nanti ditolong Rasulullah untuk ke surga itu, yang sujud, ya sudah kita perbanyak. Kalau doanya diperbanyak ya nggak apa-apa, disamakan di bulan baleni ya. Sholawat di bulan baleni ini. Nggak apa-apa. Ini kita supaya disuruh menjadi saksi atas manusia alan nas. Yang penting kita pelajari, kita sampaikan. Kita pelajari, kita sampaikan. Siapapun sudah. Ya, waktu meskipun di sawah misalnya duduh, konconi duduh ya di ngomong ngobrol-ngobrol di temannya duduh itu Daud. Ya, itu.
Terus ini wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat, dirikan salat, wa atuz zakat, dan bayarlah zakat kalau memang hartanya sampai satu nisab. Wa atasimu billah, berpegang teguhlah pada Allah. Huwa maulakum. Nah, dialah maulamu, pemimpinmu, pemimpin pelindungmu. Nah, ini dia Allah. Dan surat Al-Baqarah akhirnya kan anta maulana, kan gitu. Anta maulana, engkaulah maula kami. Ya, ini. Engkaulah pelindung kami, penolong kami, pemimpin kami. Niki Allah menjelaskan huwa maulakum, dia itu maulamu, maula kalian. Fani'mal maula, maka sebagus-bagus pelindung, pemimpin, wa ni'man nasir, dan sebagus-bagus penolong. Nah, ini jam yang berbahagia, makanya di dalam kita melaksanakan tuntunan Allah ini, Al-Quran ini yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah. Nah, ini ya kita tinggal tirukan semampu kita sudah. Perintah-perintah ya semampu kita, larangan sudah tinggalkan sejauh-jauhnya. Ini supaya kita benar-benar tadi selamat di dalam kehidupan kita ini, sukses. Nah, dia Nabi Ibrahim tadi di ayat 135 tadi, pamaka minal musyrikin. Nah, ini tidaklah dia termasuk orang musyrik. Maka jangan sampailah kita itu melakukan suatu kesyirikan. Syirik sekutu, musyrik orang yang menyekutukan. Sekutu ini teman ya. Menyekutukan berarti mempertemankan, menyandingkan, membandingkan, menandingkan, mempertemankan Allah dengan sesuatu yang lain yang tidak layak. Maka subhanallahi amma yasifun, subhanallahi amma yusyrikun. Tidaklah dia orang musyrik, tidaklah dia orang menyekutukan Allah. Terus, nah niki itu 135. Millata Ibrahim disebut lagi di surat 22 ayat 78 ini mau disebut sebagai orang muslimin al-muslimin sejak dulu. Nah, kita dilarang untuk musyrik. Nabi Ibrahim tidak pernah musyrik, bukan orang musyrik. Nah, kita juga meniru seperti itu. Nah, terus ada perintah berikutnya. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini qulu, ini disuruh perintah qulu. Qulu niki yang diperintah kita semua ya. Kalau qul satu, kul ngomong siji, kamu siji, misalnya Muhammad ngomong. Tapi kalau kulu berarti semuanya disuruh. Kalian ngomong apa? Amanna, kami telah iman. Kami telah iman billahi dengan Allah, iman kepada Allah. Wama, dan apa-apa, dan kami beriman juga kepada apa-apa unzila ilaina yang telah diturunkan pada kami. Napa? Ya Al-Qur'an iki kan kita Rasulullah kan nabi terakhir nih. Nah, nabi penutup yang membawa Quran ini yang terakhir, kitab Allah. Kitab Allah yang terakhir diturunkan ya Quran ini. Sudah kita ikuti itu. Kami iman dengan apa yang telah diturunkan pada kami. Nah, oleh Rasulullah saat itu, sekarang sudah sampai ke kita. Wa ma unzila wa dan ma apa-apa unzila yang telah diturunkan ila Ibrahim, kepada Ibrahim. Apa ya suhuf Ibrahim wa Musa, kan sudah biasanya di Imam Jumat itu kadang seperti itu. Suhuf Ibrahim, apa yang diturunkan pada Ibrahim ya. Apa ini ibadah haji yang niru ya, disuruh menirukan apa-apa yang dialami Nabi Ibrahim, ya kita tinggal tiru ya. Kalau haji kan kalau mampu ya, monggo. Ya, kalau yang nggak mampu ya nggak ada kewajiban, belum sampai ke sana. Nah, yang diturunkan pada Nabi Ibrahim ya sudah kita iman. Apa masih ada sisa-sisanya, katakan gitu? Ya masih ada. Makom Ibrahim di mana posisinya Nabi Ibrahim membantai Ka'bah, di situ juga dijadikan tempat sholat. Nah, wa Ismaila, nah, ada Hijr Ismail dan sebagainya.
wa Ishaq dan Ishaq, wa Yaqub dan Yaqub. Nah, ini Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Ismail itu ada yang masih tersisa sejarah-sejarahnya masih ada. Bahkan dulu setelah itu ada manuskrip Quran itu masih ada, sebagian masih ada. Walasbati wama utian, dan wasbati dan anak cucunya, wama dan apa-apa utia yang telah diberikan Musa kepada Musa. Kita harus yakin juga Nabi Musa menerima luh gitu ya, menerima luh ya, lauh itu ada 10 lauh itu ya. Nah, itu ketika dibawa dari puasa dulu ya, disuruh puasa berapa 40 hari itu munajat, kemudian diberi bawa pulang ya. Ketika pulang umatnya malah nyembah anak sapi ya. Marah, luhnya dilempar ke belakang dulu, terus malah marahi adiknya. Tapi habis itu marahnya reda, diambil lagi, disampaikan. Ini kita iman ya. Amanah tadi. Kita iman dengan apa yang sudah diberikan pada Nabi Musa, Taurat, hukum-hukum Taurat ada, kita ikuti iman. Wa Isa, dan kepada Nabi Isa, Injil. Ini semua kita sudah iman. Amanah, kami iman. Ya walaupun memang kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa ini tinggal sudah dirubah-rubah oleh pimpinan kaum saat itu. Yang diturunkan kepada Nabi Isa pun sama, bahkan ngarang-ngarang sendiri, ditambahi sendiri. Ini kita yakin ya, bahwa dulu memang Allah pernah menurunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain itu sama. Wama dan kepada apa-apa utian nabiyuna yang diberikan pada nabi-nabi mirrobihim, dari Rob mereka. Nah, jamaah yang berbahagia, di setiap umat itu mesti ada nabinya, ada yang disuruh Allah. Cuma yang di Quran kan yang kita suruh mengimani nama-nama yang ada di Quran itu 25. Padahal nabinya ada ribu berapa itu banyak. Kalau misalnya nabi itu dikirim ke India saat itu, kaum di India, ya mungkin bahasanya bahasa sana. Ke Cina misalnya, bahasanya bahasa sana, sesuai dengan bahasa kaumnya. Jadi wa ma'utiyan nabiyuna mir rabbihim, yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabbnya. Nah sudah, kita imani itu. Hanya saja setelah Quran ini diturunkan, kita ini yang lain yang nggak boleh dipakai lagi, kita pakai Quran itu tadi. Bahkan dalam satu riwayat itu, kalau andaikan pun Nabi Musa itu sekarang ini hadir di sini, harus tetap mengikuti Quran. Siapapun harus mengikuti yang risalah terakhir ini. La nufarriqu baina ahadihim. Tidaklah nufariqu, kami membeda-bedakan. Firqah, memecah belah, membeda-bedakan. Baina aidihim, baina ahadim minkum. Baina di antara ahadin seseorang, minhum di antara mereka. Semua sama. Tidak ada bedanya. Semua diberi tugas yang sama, diberi kitab ya, semua tuntunan-tuntunan yang sesuai di tempatnya masing-masing saat itu. Karena sekarang Quran yang terakhir, ya sudah, yang lain ya kalau sekarang zamannya ada makanan expired ya sudah, berarti yang lain expired sudah, kita pakai yang terakhir itu. Nah, la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan di antara seorang pun dari mereka. Semua dapat dari Allah, dituntun untuk seperti itu, umatnya disuruh ya, untuk berbuat baik dan sebagainya, beribadah pada Allah dan terusnya sama. Nah ini. Wa nahnu lahu muslimun, wa nahnu dan kami lahu kepadanya, kepada Allah. Ya, yang menurunkan itu mau, apa yang telah menurunkan terus dari nabi-nabi yang dulu-dulu, muslimun. Nah, kami
ada tambahan mim ya, salama tambah m ya. Muslimun berarti kami berserah diri seutuhnya pada Allah. Wa nahnu lahu, wa nahnu dan kami lahu kepadanya muslimun berserah diri. Mumpun sudah kita berserah diri seutuhnya ya pada Allah itu. Caranya, nah niki caranya ya kita baca di Quran itu, dibaca ada perintah sholat ya jalan laksanakan, tegakkan, ada zakat tegakkan, ada larangan ya, larangan misalnya minum khamr, judi, larangan ya jangan, syirik, kalau sampai syirik maka nanti hapus semua amalmu ya jangan dilakukan. Niki berserah diri seutuhnya. Niki liungfik dzu sa'ati min sa'ati, hendaklah berinfak seseorang yang mampu itu sesuai dengan kemampuannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Kalau memang dibatasi oleh Allah rezekinya itu, memang qudira 'alaihi rizquhu, qudira dibatasi rezekinya, ya sudah infaknya sesuai rezekinya itu. Jangan maksa diri. Jangan memberatkan diri sendiri. Kita mampunya segitu ya sudah segitu. Ya di segala hal lah. Di segala hal kita hanya sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Maka nih kok fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dengan sekuat tenagamu. Maksudnya ya sesuai kemampuanmu itu. Kalau kemampuanmu memang tinggi, mampu yang banyak ya silakan. Sesuai dengan kemampuan. Kalau yang nggak mampu ya sesuai dengan kemampuan itu. Ini kami berserah diri pada Allah ya seperti itu dengan apapun saja. Ini arahan Allah ini diarahkan pada kita supaya kita tadi di surat berapa tadi? Surat Al-Hajj tadi ayat 78, Allah tidak menjadikan dalam agama ini, dalam Islam ini, ad-din ini min haraj, kesempitan, tidak sempit. Jadi enak ya, jalan yang lapang. Islam ini misalnya jalan sing lempeng. Nanti semuanya nyampe pada Allah. Berangkang ya, enggak apa-apa berangkang pelan-pelan. Sing nggo mersi cepet nggih terserah. Sing mlaku ya monggo. Tapi jalannya itu, jangan melenceng-melenceng nanti kesasar. Nek kesasar gesok mulih ya. Enggak bisa kembali pada Allah. Ini harus kita pahami di situ. Jadi nggak usah memaksakan diri, nek nggak mampu ya sudah, mampunya ini ya ini gitu aja. Jadi Allah tidak menjadikan dalam agama ini min kharaj. Allah tidak menjadikan dalam agama ini, dalam Islam ini, dalam Al-Quran ini suatu kesempitan. Semuanya dilapangkan. Maka ada kami menjadikan kamu sebagai seorang pemberi peringatan dan pemberi berita gembira. Ya sudah, gembira dapatnya itu. Walaupun dalam kehidupan dunia ini rumahnya itu numpang di tanah orang, nggak punya tanah sendiri, terus rumahnya itu hanya dari bambu, ndak ada alasnya niki alas asli bumi tanah. Napa ambene nggih dari bambu-bambu itu galar niku gedek ya sudah, tidak apa-apa. Kira-kira enten mboten? Ada saja. Ya sudah, apakah dia bahagia? Ya bahagia sesuai dengan dia sendiri. Kebahagiaan tidak terletak di harta. Bisa saja nanti di akhirat itu surganya paling mewah. Karena misalnya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat fajar, itu kan Rasulullah menjelaskan itu lebih baik dari dunia seisinya nilainya. Lah, Pak lah kok wis salat pancet ae. Kok pancet gak duwe apa-apa. Ini yang diberikan di dunia ini ya sesuai dengan itu aja. Nanti yang lain disimpan di akhirat. Ini harus kita kita resapkan dalam diri kita, keyakinan kita. Tidak usah takut sudah. Apapun yang terjadi, kalau sudah Allah menyuruh begini ya sudah, mampunya segitu ya segitu aja. Pokoknya jangan syirik. Nek syirik amblas pun semua kebaikan hilang. Nabi juga diancam itu, kalau kamu sampai musyrik layah baton amaluka,
benar-benar hancur amalmu, nilaimu nggak ada lagi. Perbuatanmu yang kayak apa, layah baton, nah hapus. Ada banyak nih beberapa ayat itu ada. Nah kalau tidak, ya yang penting kita menjalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tauhidan, ya sudah. Ini kita tinggal nanti, tidak ada ketakutan. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang beriman itu la khaufun 'alaihim, tidak ada ketakutan pada mereka, wa lahum yahzanun, dan mereka juga tidak huzun, tidak sedih hati. Gembira kan. Nah, makanya kadang-kadang di dalam belum nanti di ayat 177 itu kan ada itu. Kebaikan itu begini. Beri makanan anak yatim dan sebagainya, orang miskin. Nah, ini yang memang diberikan kemampuan dalam hal harta ya, monggo disampaikan pada yang lain supaya sama-sama bisa menikmati anugerah Allah. Terus dicontohkan juga di sana di surga nanti reuni. Oh iya ya, dulu kita sama-sama menganjurkan memberi makan orang miskin. Juga kita tidak ingin ucapan terima kasih orang lain, yang penting memberi ikhlas. Enggak usahlah kamu berterima kasih, terima saja pada Allah dan sebagainya. Nah, tapi sebagai manusia kita juga dituntun untuk berterima kasih pada orang tua, berterima kasih pada siapalah itu yang memberi kita berterima kasih, berbuat baik. Nah ini adalah tuntunan Allah supaya kita ini kebahagiaan itu tidak pada harta. Semua nabi-nabi tadi, bahkan nabi-nabi yang ada yang dibunuh oleh kaumnya itu banyak ya. Bani Israil itu banyak membunuh nabi-nabi Allah. Gak cocok ini nabi ini memberi arahan, gak cocok kalau tidak cocok dengan hawa nafsu kaumnya, dibunuh nabinya. Itu banyak. Tidak hanya sekarang ya. Ada persekusi dan sebagainya, tidak ada saat ini. Dulu zamannya Bani Israil, Allah menurunkan nabi-nabi sebelum Rasulullah itu sama, dibunuh nabi-nabi nggak cocok. Wah ini menghalang-halangi kesenanganku ya, itu dibunuh juga. Ini makanya zaman berbahagia. Nah, tadi itu di ayat yang awal kita bahas tadi di halaman 20 yang balik bawah, umat-umat yang dulu ya sudah itu mereka apa yang mereka kerjakan dapat. Nah kalian ya juga apa yang kalian usahakan. Dan kamu tidak akan ditanya apapun yang dulu mereka lakukan, tidak akan ditanya. Nah, makanya kalau ada orang yang ngajak, setelah enak kamu dadi Yahudi atau Nasrani, kamu dapat tunjuk, nanti disantuni dan sebagainya. Waduh, ini nih kasus-kasus sampai saat ini pun masih banyak. Apalagi saat ini zamannya apa niki HP niki, bahasa niki malah HP ini banyak dimanfaatkan untuk game judi online dan sebagainya di masyarakat itu. Saat niki anak tidak hanya anak-anak ya sudah keluarga kadang-kadang. Napa HP goyang-goyang. Gitu goyang-goyang ben oleh duit oleh alasane kipi gitu jenenge. Wayang goyang napa arit kan iso sing golek suket nanti dijual ke yang punya kambing atau apa kan ya bisa. Enggak malah goyang-goyang HP asli dapat hadiah dan sebagainya. Nah ini pun apa namanya? Promosi setan yang dikemas demikian rupa itu sekarang saat ini luar biasa. Nah, makanya jam yang berbahagia ini sedikit demi sedikit yang penting ya kita tata aqaid kita, keyakinan kita yakin dengan Quran ya sudah kita baca, kita iman ya ini Allah merintahkan begini, Allah melarang begini, Rasul mencontohkan ini. Monggo kita jalankan dengan sebaik-baiknya, sekuat tenaga kita. Harapannya ya nanti kalau kita memahami itu ya nanti kita jalankan, nanti kita sama-sama sudah sukses. Di surga, waduh sana vilanya hebat-hebat, wes pokoknya rumahnya kita dibangunkan itu. Bahkan dalam satu keterangan itu dalam hadis itu siapa yang dalam sehari itu tiap hari rutin itu sholat sunatnya rawatibnya 10 atau 12 itu ada yang 10 ada yang 12 dalam hadisnya itu nanti dibangunkan rumah di surga. Sakjane nek dipikir-pikir sholat ki pirang menit
nek dibayari surga iki kok rumah ning surga kok murah men. 5 menit tiap hari, 5 menit kali 5, kadang-kadang harus 5 menit gitu. Kali 5 cuman itu. Nanti di sana dikasihkan villa indah di surga, regane piro iku? Ini gambaran yang menyenangkan kita diberi kabar gembira seperti itu. Monggo kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, jam yang berbahagia, kiranya ini dulu yang bisa kita bahas. Tadi rencananya mau banyak, ternyata juga cuma 3 ayat. Mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan lagi. Ini 1, 2 ini sampai akhir 21 ternyata nggak cukup ya. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan lagi. Mari kita akhiri kaji kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillah, amin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.